Sudah seharusnya bagi keluarga muslim untuk membiasakan diri bermusyawarah dalam segala hal, meskipun permasalahan keluarga kecil ataupun sepele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Pendengar yang budiman, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan membahas tentang musyawarah dalam sebuah keluarga. Semoga dengan pembahasan ini bisa memotivasi kita untuk membina keluarga menjadi sebuah keluarga Islami yang penuh dengan sakinah, mawadah, dan rahmah. Pendengar yang budiman, kehidupan manusia tentunya penuh dengan lika-liku. Senang dan sedih senantiasa menyapa pada setiap individu manusia. Kaya dan miskin dipergulirkan di antara kita. Sehat dan sakit silih berganti menimpa siapa saja. Itulah dua perkara yang berlawanan yang senantiasa menyertai roda kehidupan kita. Tentunya kehidupan yang dipenuhi dengan problematika membutuhkan solusi agar manusia bisa tegar, agar dia bisa kokoh di dunia ini. Setiap orang tentu memiliki cara yang berbeda-beda dalam menyelesaikan masalahnya. Ada di antara kita yang pandai, bahkan cerdik, sehingga setiap masalah bisa diselesaikan dengan mudah. Tapi ada pula yang merasa kesulitan menghadapi masalah, sehingga dia tidak mengetahui langkah apa yang harus ditempuhnya. Nah, para pendengar yang budiman, musyawarah. Musyawarah adalah sarana terbaik dan paling efektif untuk mencari titik temu pernak-pernik kehidupan manusia. Seseorang yang bermusyawarah, tentunya ia dapat bertukar pikiran, bahkan bertukar pendapat untuk mengambil jalan keluar yang terbaik. Mereka akan lebih mudah menguraikan permasalahan, mencari akar permasalahan, serta jalan keluar dari masalah yang mereka hadapi. Ranah musyawarah tentunya sangat banyak dan tak terbatas. Di antara yang paling terpenting dari ranah musyawarah tersebut adalah musyawarah keluarga. Kenapa demikian? Pertikaian antara suami istri kerap kali terjadi, dan ini dapat ditempuh dengan jalan bermusyawarah. Permasalahan karyawan dan atasan terkait kepegawaian pun dapat diselesaikan dengan jalur komunikasi dua arah. Problematika tawuran antar pelajar dapat juga diatasi dengan upaya dialog yang hangat antara orang tua, murid, maupun pihak sekolah. Bahkan perjudian yang merebak di perkotaan dan juga perkampungan yang meresahkan masyarakat kita, tentunya ini pun dapat diselesaikan dengan komunikasi antar warga serta pemerintah setempat agar bisa beramal ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi pendengar yang budiman, melalui musyawarah segala sesuatu lebih indah, berkah, serta mudah. Dan inilah keberkahan musyawarah di dalam Islam. Pendengar yang budiman, segala sesuatu yang diperintahkan dalam ajaran Islam pasti mengandung kebaikan dan juga kemaslahatan yang besar. Oleh karena itu, Islam memerintahkan kepada umatnya untuk bermusyawarah dalam setiap urusan yang membutuhkan musyawarah, baik itu urusan dunia atau urusan akhirat. Sebab musyawarah akan memberikan manfaat besar bagi individu atau masyarakat secara umum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus salata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Rabb-nya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.
Juga di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Fa idza azamta fattawakkal 'ala Allah. Bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Pendengar yang budiman, berkaitan dengan musyawarah, Syekh Abu Bakar Al-Jazair rahimahullah, beliau berkata dalam kitabnya bahwa bermusyawarahlah dengan orang cendekia. Jika nampak bagimu pendapat lebih unggul kemaslahatannya, maka bulatkanlah tekad untuk melaksanakan sambil bertawakal kepada Rabb-mu. Sebab sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Dan tawakal adalah melangkah untuk melaksanakan apa saja yang diperintahkan dan diperkenankan oleh Allah setelah menempuh sebab penting. Juga tidak memikirkan apa yang akan terjadi dan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala akan hasilnya. Sedangkan Syekh As-Sa'di rahimahullah, beliau berkata, bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, yaitu perkara-perkara yang membutuhkan musyawarah, yang membutuhkan pertimbangan ataupun pendapat. Karena bermusyawarah memiliki banyak faidah dan juga kemaslahatan baik agama maupun dunia yang tidak mungkin dibatasi. Pendengar yang budiman, dari penjelasan para ulama tersebut jelas sekali bahwa musyawarah merupakan syariah yang penuh berkah. Oleh karena itu, sudah seharusnya bagi keluarga muslim untuk membiasakan diri bermusyawarah dalam segala hal. Meskipun permasalahan keluarga kecil ataupun sepele, akan tetapi hal tersebut dimusyawarahkan, maka akan lebih memberikan kemudahan bagi kita semuanya. Nah, di antara manfaat musyawarah yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, di antaranya adalah sesungguhnya musyawarah itu termasuk kategori ibadah dalam rangka taqarrub ilallah atau mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang kedua, ternyata di dalam bermusyawarah diperkenankan mengungkapkan perasaan-perasaan mereka dan menghilangkan ketidakenakan yang ada dalam hati ketika terjadi berbagai peristiwa. Artinya adalah orang yang memiliki kekuasaan apabila mengumpulkan para cendekiawan dan tokoh masyarakat, lalu mengajak rakyat bermusyawarah tentang suatu peristiwa, niscaya hati mereka akan menjadi tenang dan mereka akan mencintainya. Selain itu, pendengar yang budiman, mereka akan mengetahui bahwa ia tidaklah diktator dalam memimpin mereka. Bahkan sebaliknya, mereka akan memandang pada kemaslahatan umum bagi seluruh masyarakat. Kemudian yang ketiga, di dalam bermusyawarah, semua mengarahkan segala usaha dan kemampuan mereka dalam ketaatan kepadanya. Karena mereka mengetahui bahwa usahanya itu dilakukan semata-mata demi kemaslahatan umum. Tentunya ini berbeda dengan orang yang memiliki kekuasaan, tapi tidak mengadakan musyawarah. Mereka hampir tidak menyukainya dengan kecintaan yang jujur dan tidak pula mau mentaatinya. Dan yang terakhir, pendengar yang budiman, bahwa apa yang dihasilkan dari sebuah musyawarah tentunya adalah hasil dari pemikiran yang matang. Jadi jelas sekali di sini bahwa musyawarah merupakan sarana terbaik memecahkan sebuah masalah setelah seseorang beristikharah. Maka jika ada di dalam keluarga senantiasa membudayakan musyawarah, maka kita akan melihat keluarga ini akan menjadi keluarga yang senantiasa dalam kebaikan dan jauh dari perpecahan. Pendengar yang budiman, semoga keluarga kita termasuk keluarga yang senantiasa membudayakan musyawarah dalam segala urusan, sehingga segala problematika yang menimpa keluarga kita bisa diselesaikan dengan bijaksana. Demikianlah uraian singkat tentang pentingnya musyawarah dalam sebuah rumah tangga. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam.